Polisi memburu pelaku penculikan anak perempuan di kota Cilegon yang mayatnya ditemukan di tepi pantai di Kabupaten Lebak, Banten dalam kondisi hampir seluruh bagian kepalanya dilakban. Kepolisian telah mengantongi identitas pelaku penculikan dan pembunuh anak berusia 5 tahun itu dan kini sedang melacak keberadaannya. Petugas telah memeriksa 8 orang saksi terkait dengan kasus ini. Berdasarkan keterangan mereka, pembunuhan dari korban terkait dengan masalah utang piutang. Dia diyakini adalah orang yang berhutang kepada ibu korban. Kesaksian itu diperkuat dengan keterangan orang tua korban yang mengaku sempat menerima teror melalui aplikasi pesan singkat dari orang yang menerima kredit. Menurut polisi, ibu korban saat ini masih dirawat di rumah sakit karena baru melahirkan. Sementara ayah korban berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten dan akan membawa jasad putrinya ke tempat peristirahatan terakhir di Padang, Sumatera Barat. Pemirsa, memang ada sejumlah fakta mengejutkan yang diungkapkan oleh kepolisian di balik kasus pembunuhan anak balita yang dilakban. Antara lain adalah pelaku yang sengaja membebat mata, telinga, dan mulut korban dengan selotip hitam besar dengan harapan bisa mencegah jasad korban mengeluarkan bau. Anak yang malang itu, pemirsa, juga diperkirakan dibunuh 2 hari sebelum mayatnya ditemukan. Dan berikut adalah sejumlah fakta lainnya seperti diungkapkan oleh Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Natanegara. Mohon doanya untuk kita bisa menangkap pelakunya, sementara sudah kita kantongi beberapa terduga pelaku, tapi masih kita laksanakan proses pendalaman. Ya, sementara hasil otopsi sudah ada, otopsi sementara ya. Jadi diindikasikan adanya pembunuhan ya, tapi belum kita simpulkan untuk proses penyidikannya nanti. Jadi luka-luka itu ada lebam di kanan kiri tangan, kemudian di kaki juga ada, di perut juga ada lebam, kemudian juga kalau hasil dari pemeriksaan dari forensik itu juga untuk telinga, hidung maupun mulut ditutup agar tidak berbau seperti itu. Dan informasinya juga korban ini sudah ditemukan itu hari Kamis tanggal 19 itu sudah diperkirakan sudah meninggal 2 hari yang lalu. Ya, jadi hasil keterangan dari korban, dari ibu korban itu memang mendapat ancaman sudah 1 bulan yang lalu ya, seperti itu. Jadi memang profesi dari ibu korban ini sering mengkreditkan ini ya, jualan barang kepada orang seperti itu. Motif dari pelaku kami belum bisa memastikan, tapi memang ada beberapa terduga yang pelaku yang masih kita lakukan pengejaran dan interogasi ya. Artinya terduga pelaku ini adalah orang yang sempat mengirimkan teror seperti itu, Pak? Iya, sementara hasil penyelidikan kita, hasil pemeriksaan kita itu dan intensif kita laksanakan pengejaran kepada pelaku-pelaku. Berawal dari pinjaman yang dilakukan oleh ibu korban ini. Setelah itu beliau sering mendapatkan teror seperti itu, teror berupa ancaman di WA, akan saya bunuh baik dari anak maupun suami dan sebagainya. Nah, setelah pinjaman itu baru mendapatkan ancaman. Lalu bagaimana sebenarnya kisah lengkap yang melatar belakangi pembunuhan anak yang dilakban ini, pemirsa, dan apakah sudah ada titik terang tentang keberadaan pelaku? Sekar Wanda dan juga Siti Ma'rufah akan menceritakan lebih lengkap mengenai perkembangan dari kasus ini. Kita akan menuju ke Sekar Wanda terlebih dahulu. Sekar, seperti apa sebenarnya detail dari kasus pembunuhan terhadap balita ini?
Baik, selamat siang Fahada Indi dan juga pemirsa, bahwa seorang bocah perempuan yang ditemukan meninggal di pinggir pantai Muhara, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak ini sudah selesai menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten pada tadi malam, dan selanjutnya ini akan dibawa ke Kota Padang untuk dimakamkan oleh sang ayah. Adapun memang berdasarkan informasi dari pihak Polres Cirebon, yakni AKBP Kemas Indra, mengatakan bahwa ada indikasi tindak pembunuhan dari hasil otopsi sementara. Dokter forensik ini menemukan adanya beberapa titik-titik lebam di area tubuh seperti di tangan bagian kanan, kiri, lalu juga di area kaki, di bagian perut, serta di area kepala. Ini dan juga pemirsa, ini korban telah diperkirakan meninggal ini sejak tanggal 17 September 2024, di mana di hari korban ini dinyatakan menghilang. Adapun lakban yang dililit di area wajah korban ini diperkirakan ataupun diindikasikan untuk mengurangi adanya potensi pembusukan dari jenazah korban. Adapun Kapolres Cirebon AKBP Kemas Indra ini juga menyatakan bahwa kemarin ini sudah dilakukan pengidentifikasian oleh 8 saksi, yang mana diantaranya ini merupakan saksi-saksi di area TKP, lalu juga dari tetangga dan juga dari orang tua korban. Adapun memang dari pihak keluarga ini sampai sekarang masih belum ada di kediaman korban di tempat saya mengabarkan saat ini, sebagaimana sang ibu ini juga masih di Rumah Sakit Kurnia untuk menjalani perawatan pasca melahirkan dikarenakan adanya kontraksi mendadak setelah mendengar sang anak ini dinyatakan meninggal setelah hilang selama 2 hari. Adapun hingga kini pihak kepolisian juga masih terus melakukan identifikasi. Begitu, Indi. Sekar, apakah ada warga sekitar tempat tinggal korban yang mengetahui kronologi dari penculikan maupun kronologi apa sebenarnya yang melatar belakangi kasus penculikan berujung pembunuhan ini, Sekar? Baik, informasi dari tetangga sekitar, begitu juga dari tetangga dekat korban yang tadi kami juga sudah berusaha untuk mewawancarainya. Berdasarkan informasi dari beliau, ini memang sang ibu ini pernah mengkreditkan atau memberikan kredit ini kepada orang-orang sekitarnya berupa barang-barang, dan memang sang ibu korban ini berusaha untuk menagihkan hutang tersebut ke sang seorang yang memang dihutangi begitu. Namun memang informasinya ini telah terjadi perselisihan, namun itu juga masih belum dapat dipastikan mengingat ini informasinya masih simpang siur. Namun dari tetangga korban sendiri mengklaim ataupun mengkonfirmasi adanya pengkreditan tersebut. Indi. Baik, Sekar Wanda, terima kasih atas informasinya. Pemirsa, kita akan beralih dari Sekar Wanda menuju ke Siti Ma'rufah. Siti Ma'rufah, selamat siang. Kalau dari Anda, apakah ada informasi terbaru mengenai proses pencarian terhadap pelaku? Apakah pelaku ini sudah bisa diamankan, Siti? Ya, pemirsa, hingga saat ini kepolisian telah memeriksa sekitar 10 saksi dan adalah korban. Kepolisian juga terus melakukan pendalaman, termasuk juga menyita, maksudnya atau juga memeriksa WhatsApp yang teror-teror yang dikirim oleh pelaku dan juga dari terduga penculiknya. Dan dari 10 orang tersebut diperkirakan ada 3 diantaranya adalah terduga tersangka, dan polisi juga masih terus memburu pelaku utamanya, karena berdasarkan dari informasi yang saya dapatkan dari pihak kepolisian bahwa rumah orang yang terkait dengan hutang piutang dengan ibu korban saat ini juga kondisinya telah kosong. Dan pemirsa, bahwa memang kasus ini juga saat ini terus dilakukan pendalaman kan, dan polisi juga di sini bukan cuma Polres Cilegon yang memeriksa, ada di Timum Polda Banten dan juga Polres Lebak. Ya, Siti, apakah kepolisian sudah mendapatkan mungkin indikasi kira-kira siapa ini pelaku? Apakah pelaku merupakan orang terdekat dari balita yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan ini, Siti?
Iya, kalau polisi sudah mengantongi ciri-ciri ataupun juga informasi bukti-bukti juga mengenai pelaku, dan kalau dibilang orang terdekat sepertinya bukan memang, tapi terkait dengan hutang piutang atau juga dari usaha dari orang tua dari korban ini. Baik, terima kasih atas informasinya Siti Ma'rufah, dan sebelumnya juga ada Sekar Wanda mengabarkan langsung dari Cilegon, Banten. Terima kasih Siti dan juga Sekar.